Semangat pagi, salam tandan berduri. Panen di kebun kelapa sawit milik petani sawit swadaya. Baru kali ini kita jumpai kebun milik petani sawit swadaya yang perawatannya cukup bagus. Jadi lahannya ini cukup bersih ya dan terawat seperti ini. Ini gulmanya dijaga seperti ini. Jadi kondisi terbaik untuk perawatan kelapa sawit adalah yang seperti ini. Jadi gulmanya tidak terlalu banyak ya. Jadi gulmanya tumbuh dengan ketebalan seperti ini. Ini adalah perawatan yang terbaik yang kita jumpai di kebun ini. Ini kita berada di area paling bawah dan tadi pagi habis hujan. Ini ternyata mobilnya tidak mampu menanjak di area ini. Tadi sudah diusahakan tapi termundur rupanya. Ancang-ancang, Ri. Hah? Takut. Oke, saya coba coki dulu ya. Jadi, tekan dulu, Ri. Panen sudah 2 hari yang lalu dilakukan dan hari ini langsung kita angkut. Tadi itu agak sulit ya, ini karena posisi jalannya curam sekali. Tadi mobil sempat amblas ya, rodanya tergerak ke sebelah kiri, lepas dari jalur. Jadi ini cukup curam gunungnya dengan kondisi tanah liat yang habis hujan. Tadi bekas kita sempat terperosok ke area yang lebih rendah di sebelah sana. Untung saja kita bisa melewati gunung ini dan kembali melanjutkan pengangkutan TBS sawit. Jadi ini lahannya cukup bagus ya. Tanahnya ini terlihat cukup subur. Kalau kita lihat seperti ini, tanah yang seperti ini cukup bagus kondisi kesuburannya. Jadi panen untuk kebun ini rata-rata di sekitar 6 atau 7 ton untuk rotasi 15 hari panennya. Luas lahannya hampir 18 hektar ya, 16 atau 18 hektar ini luasnya. Karena ini cukup luas kebun yang dimiliki oleh petani kita ini. Dengan luas seperti ini, panen 6-7 ton per rotasi 2 minggu masih kurang ya. Jadi untuk yang area di sini cukup bagus ini. Pembuahannya cukup terlihat bagus dan tanamannya cukup subur. Buahnya cepat membrondol ya. Kalau kita lihat jenisnya ini nampaknya kelapa sawit jenis unggul. Kalau kita lihat bentuk buahnya yang seperti ini, ini jelas sekali bahwasanya ini banyak yang tenera. Dengan postur tanaman yang seperti ini dan susunan buah yang ada di pohonnya ini, nampaknya ini cukup bagus seandainya dipupuk dengan dosis yang tepat. Jadi yang muncul di hadapan kita ini banyak keluar bunga jantan ya. Ada satu buah yang nampak, yang di sebelah situ juga ada satu. Jadi kenapa pohon yang kita katakan unggul bisa seperti ini, buahnya jarang-jarang. Jadi kelapa sawit itu tidak hanya
bibit saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan produksi. Jadi pemupukan itu juga sangat diperlukan, apalagi tanaman ini sudah berumur lebih dari 7 tahun. Oleh sebab itu pemupukan harus lebih intensif ya diberikan ke tanaman di kebun ini agar produksi buah bisa berjalan dengan baik, karena tanaman kelapa sawit kita apabila kekurangan makanan yang seharusnya menjadi bunga buah akan berubah menjadi bunga jantan. Ini kemarin pupuk yang diberikan di kebun ini NPK 13627 dari merek Mahkota. Ya, ini masih menanjak ya. Posisi kita saat ini berada di area yang miring. Jadi untuk mengangkut TBS-nya kita berjalan ke arah pulang dengan posisi menanjak di bukit ini. Jadi pupuk yang diberikan kemarin jenis NPK 13627. Untuk pemupukan rotasi kedua ini baru masuk sekitar 10 karung untuk luas lahan sekitar 16 hektar ya. Jadi wajar saja kalau produksi di kebun ini tidak bisa mencapai angka optimum. Jadi meskipun tanahnya baik seperti ini, tanah liat seperti ini, namun karena tanamannya sudah menginjak 7 tahun seperti ini, itu harusnya pupuknya lebih banyak lagi ya. Kalau cuman 10 karung nampaknya belum cukup untuk memasok kebutuhan untuk memproduksi buah yang optimal. Jadi yang di area sini penanaman terakhir ini pohonnya masih agak kecil dengan karakter yang berbeda. Jadi ada 2 jenis bibit yang ditanam di kebun ini. Untuk jenis bibitnya sendiri saya kurang mengetahui karena dulunya ini kan didatangkan dari Sumatera. Ada 3 jenis bibit yang didatangkan. Ada yang dari jenis PPKS Dampi, ada yang dibilang dari Lonsum, dan satunya lagi saya kurang paham. Tapi yang jelas saat ini kondisi buahnya seperti ini. Kalau yang dikatakan bibit Dampi yang dari kelompok kebun yang ada di sini, itu kemarin rata-rata ternyata buahnya dura. Untuk kebun kelompok di daerah sini, yang satu grup dengan petani-petani di sini satu wilayah, itu kemarin yang bertuliskan PPKS Dampi, kebanyakan buahnya itu dura. Memang ukuran buahnya besar-besar dan berat. Namun saat ini di umur sekitar 10 tahun itu pohonnya sedikit sekali mengeluarkan buah. Namun yang jenis ini seperti ini, berbeda sekali dengan yang dikatakan Dampi tadi. Ini pelepahnya kecil-kecil dan berwarna hijau serta buahnya seperti ini. Ini kalau saya lihat ciri-cirinya dengan kita melihat ukuran cangkangnya, maka saya bisa pastikan untuk yang seperti ini pohonnya termasuk bibit yang unggul, meskipun kita tidak ketahui secara pasti jenis apa dari kelapa sawit yang ditanam ini. Jadi masih licin tanahnya, meskipun tidak terlalu ekstrim, namun ini licin sekali karena tanahnya masih basah. Untuk area yang di sebelah sini sudah mulai berbeda lagi ya jenisnya dengan yang di sebelah sana tadi. Ini pohonnya agak berbeda yang di sebelah sini. Jadi yang di sini termasuk kategori penanaman yang pertama. Jadi pohonnya bentuknya seperti ini rata-rata. Dan untuk TBS yang dihasilkan di sini sangat sedikit sekali. Di sini tadi cuma ada 3 tandan ya yang ditumpuk di sini dengan penontolan yang cuma beberapa biji itu. Ini sudah tampak besar-besar untuk di area ini karena memang pohonnya sudah cukup tinggi, yang umurnya sudah mencapai 10 tahun yang di sebelah sini. Termasuk di area ini buahnya sangat sedikit untuk pohon-pohon yang jenisnya seperti ini. Di kebun petani milik petani sawit swadaya ini buahnya sangat kurang. Jadi seperti itu kondisi kebunnya. Jadi 2 jenis kelapa sawit ini memiliki produksi yang berbeda.
dengan pemupukan yang sangat minimal. Saat ini panen juga menghasilkan buah yang tidak terlalu banyak untuk luas lahan 16 atau 18 hektar ini. Ini kalau kita lihat seperti ini kondisi luas lahannya. Dari ujung ke ujung nampak seperti ini. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya dengan luas yang mencapai 16 atau 18 hektar ini. Produksinya saat ini belum optimal. Jadi kalau mau dioptimalkan lagi masih ada potensi yang bisa kita maksimalkan dari kondisi kebun yang ada. Oke, salam tanam peduli, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.